Yeremia 2 ayat 1 sampai 6 Bapak Ibu yang terkasih. Yeremia 2 ayat 1 sampai 6. Bapak Ibu yang terkasih yang sudah dapat katakan amin. Kita akan sama-sama membacakannya Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Di hitungan yang ketiga kita akan bersama-sama membacakannya Bapak Ibu yang terkasih. Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. Di hitungan yang ketiga ya Bapak Ibu yang terkasih. 2, 3 ya. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu kepadaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia, dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-leku, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak melintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah kitab yang telah ditulis oleh Nabi Yeremia untuk disampaikan bagi umat Tuhan, yaitu bangsa Israel. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, siapa itu Yeremia? Yeremia itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita baca di Yeremia 1 ya kan, ayat 4, boleh kita baca ya, begini firman-Nya. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dari rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jelas ya, Yeremia itu adalah nabi. Amin. Nabi. Kenapa dia nabi? Karena dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Karena dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan telah katakan, Tuhan telah mengenal dia bahkan sebelum dia lahir. Dia masih di dalam kandungan ibunya pun Tuhan sudah mengenal dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, karena Tuhan tahu di hati Yeremia itu ada roh takut akan Tuhan, sehingga apa? Tuhan mengangkat Yeremia menjadi nabi di bangsa Israel. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa itu nabi? Nabi itu adalah orang penyambung lidah Allah, atau pemberita kebenaran Tuhan, atau penyampaikan isi hati Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeremia berkata di hadapan bangsa Israel. Tadi kita sudah baca firman Tuhan, ya kan? Bunyinya begini, di ayat 2 dikatakan, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Bapak Ibu yang terkasih, Yeremia berdiri di hadapan umat bangsa Israel, mengingatkan mereka bagaimana Tuhan mendampingi mereka di bangsa Mesir. Ketika mereka di bangsa Mesir, Tuhan mengingatkan bagaimana mereka di sana diperbudak dan bagaimana cintanya Tuhan kepada mereka, sehingga Tuhan, amin,
mereka dari bangsa Mesir. Sehingga Nabi Musa diutus Tuhan untuk menuntun mereka keluar dari bangsa Mesir menuju tanah yang penuh dengan madu dan susu itu. Bapak Ibu yang terkasih, ketika mereka keluar dari bangsa Mesir, mereka sangat cinta sekali kepada Tuhan. Kenapa? Karena apa? Mereka merasa Tuhan begitu baik kepada mereka. Tuhan telah membebaskan mereka dari perbudakan. Tuhan telah menunjukkan bagi mereka bagaimana mujizat Tuhan terjadi. Ketika Firaun mengejar-mengejar bangsa itu, amin. Karena Firaun waktu itu merasa sayang kepada bangsa itu, tidak ada lagi budak yang akan diperbudaknya di Mesir, ya kan? Firaun mengejar mereka, bangsa Israel itu hampir-hampir tidak tahu kemanalah mereka harus berjalan. Karena kemana? Mereka lihat ke belakang, yang datang adalah Firaun mengejar mereka. Mereka lihat ke depan, ada di situ laut Teberau. Bapak Ibu yang terkasih, bahkan mereka merasa, Tuhan, bagaimana ini, kami tidak mungkin selamat. Tapi apa Bapak Ibu? Karena mereka berseru dan waktu itu mereka masih cinta kepada Tuhan. Mereka masih mendengarkan kuasa Tuhan. Mereka masih mau bersanding dengan Tuhan. Tuhan di situ membuka jalan bagi mereka. Amin. Sehingga laut itu pun dibelah oleh Tuhan. Mereka bisa lewat dari situ. Bapak Ibu yang terkasih, tapi ketika umat Tuhan itu sudah keluar dari begitu banyak tantangan dan rintangan di padang gurun, mereka melupakan Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan tidak bisa lagi mendekat kepada mereka. Tuhan tidak bisa lagi berkata kepada mereka secara langsung. Karena apa? Karena ada dosa. Karena ada tembok pemisah. Sehingga mereka tidak bisa lagi mendengarkan suara Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita baca firman Tuhan tadi, di judulnya di sana Israel murtad kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita tetap akan membahas judul ini, Israel murtad kepada Tuhan. Apa itu murtad? Murtad itu artinya Bapak Ibu sudah meninggalkan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan lagi. Mereka mencari atau membuat dewa-dewa Baal bagi mereka sendiri. Mereka murtad, padahal Tuhan sudah begitu baik bagi bangsa Israel. Bangsa Israel itu sudah Tuhan keluarkan tadi dari tanah perbudakan. Mereka Tuhan kasihi. Tetapi apa? Mereka membuat dewa kesia-siaan. Itulah artinya murtad. Mereka membuat dewa kesia-siaan. Mereka tidak mengingat lagi bagaimana kasih Allah yang telah Tuhan berikan bagi mereka ketika mereka boleh keluar dari bangsa Mesir itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkata kepada Yeremia, ingatkanlah kembali umatku, supaya mereka kembali mengingat bagaimana kasihku terhadap mereka, bagaimana aku bisa melakukan perbuatan ajaib di hadapan mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau bisa lewat firman ini kita merenung ke dalam hati kita. Sebenarnya pun firman ini bersuara kepada kita. Suaranya apa? Kembalilah kepada aku, kata Tuhan. Mungkin saat ini kita merasa aku baik-baik saja Tuhan. Mungkin saat ini kita merasa Tuhan, aku masih berdoa, aku masih menyembah, aku masih rajin beribadah. Baik itu kata Tuhan. Tetapi masih kurang, masih ada yang kurang. Kata firman Tuhan bagi kita malam ini. Apa itu yang kurang? Mari kita introspeksi diri, kita lihat kepada hati kita. Kita lihat kepada hidup kita. Kalau kita mengaku Tuhan, benar aku masih kurang dalam hal ini. Sadarlah supaya kesalahan itu, supaya kekurangan itu untuk hari besok tidak kita kerjakan lagi. Supaya apa? Supaya berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima di masa lalu itu boleh kembali kita rasakan, bahkan lebih lagi kita rasakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan datang kepada kita juga malam ini lewat firman Tuhan. Di Yeremia 2 ayat 4 dikatakan, dengarkanlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub,
Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu siapa itu Yakub. Amin. Tahu siapa Yakub, Bapak Ibu? Amin. Amin. Yakub itu adalah orang percaya kepada Tuhan. Amin. Yakub itu adalah keturunan Bapak Abraham, anaknya Ishak. Bahkan sampai sekarang nama Yakub itu tetap menjadi teladan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan ini sangat jelas dikatakan supaya kita tidak memiliki kecurangan di hadapan Tuhan, seperti yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel yang telah meninggalkan Tuhan. Ketika bangsa Israel itu, Bapak Ibu terkasih, melupakan perbuatan Tuhan, apa yang terjadi? Mereka ada yang mati dipatok ular. Mereka ada yang ditelan bumi. Bapak Ibu yang terkasih, itu adalah buktinya keadilan Tuhan. Makanya ketika Tuhan ingatkan, tetaplah kau menyembah aku, tetaplah kita menyembah Tuhan. Kalau tidak, kita akan mengalami hal yang seperti yang dialami oleh bangsa Israel yang murtad itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau malam ini kan kita datang di tempat ini memuji Tuhan, ya kan? Kita ketawa tadi, ya kan? Kita ketawa, tapi sesungguhnya ketawa kita itu adalah ketawa sukacita. Amin. Haleluya. Ya kan? Ketawa sukacita. Terlebih Tuhan pun sangat bersukacita atas kita. Kenapa demikian? Ketika kita datang menyembah Tuhan, kita masih bisa tersenyum. Tersenyum karena kenapa? Kita sambil belajar. Tuhan hari ini bukan melihat kita sempurna 100%, tidak. Tapi Tuhan melihat bagaimana kita belajar mengasihi Tuhan lebih baik, belajar mengasihi Tuhan lebih sempurna. Amin. Saya percaya itu ke depan nanti kan Amang Dolok Saribu pasti lebih cakep lagi menjadi pemimpin pujian. Amin. Dia akan tahu membedakan mana lagu penyembahan, mana lagu sukacita. Haleluya. Memang semuanya tuntunan Roh Kudus, tapi semuanya ada aturannya, ya kan? Tapi saya percaya orang yang mau dididik itu adalah orang yang pintar. Dan orang yang pintar itu akan dipakai Tuhan lebih luar biasa. Amin. Amin. Sebab Tuhan tidak mau memakai orang bodoh, Bapak Ibu. Makanya kita belajar. Saya bersyukur ada kesempatan, ya kan, buat kita untuk belajar bernyanyi, belajar memberitakan firman Tuhan. Kita pakai waktu-waktu ini dengan baik, Bapak Ibu. Mari kita berlomba-lomba menjadi juara. Amin. Bukan untuk kesombongan, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita bersaing, berlomba-lomba mendapatkan mahkota daripada Tuhan. Amin. Sebab apa yang kau kerjakan tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tadi sungguh sangat jelas disampaikan. Mari kita jangan pernah murtad kepada Tuhan. Jangan pernah mencari pertolongan dari arah lain kecuali daripada Tuhan. Amin. Bahkan pun jangan pernah menganggap bahwa kekuatan kita pun sudah bisa kita andalkan. Amin. Firman Tuhan jelas berkata, celakalah orang yang mengandalkan manusia, termasuk mengandalkan dirinya sendiri. Itu celaka, Bapak Ibu yang terkasih. Dan untuk itu mari kita kembali kepada Tuhan. Dan setiap jalan-jalan yang kurang baik, kita kembali kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang terkasih, mungkin keadaan kita saat ini, keadaan pelayanan kita saat ini, ya kan, masih seperti ini, masih kecil. Selagi masih seperti ini, inilah waktunya bagi kita untuk belajar bernyanyi, belajar menyembah, belajar memberitakan firman Tuhan. Amin. Agar kelak kita bisa seperti Yeremia. Amin. Yeremia luar biasa. Kenapa dia bisa? Karena dia memiliki hati takut akan Tuhan. Saya percaya kita pun bisa menjadi Yeremia baru di angkatan ini. Amin, Bapak Ibu. Kita akan menjadi penyambung lidah Allah, menyampaikan kabar baik, kabar sukacita buat semua orang. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi akan menjadi rema baru dalam kehidupan kita. Bagaimana kita boleh berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, memang kadang-kadang ketika kita memilih berjalan bersama dengan Tuhan, banyak tantangan, banyak rintangan.
Yang Bapak Ibu alami, saya pun alami. Tapi memang tantangan itu banyak. Tetapi siapa yang bertahan, siapa yang berjuang, pasti dia akan mendapatkan mahkota. Amin. Dan bahkan mahkota itu tidak bisa dirampas siapapun, termasuk saya Bapak Ibu. Saya tidak bisa merampas mahkota anak saya sekalipun dia anak saya. Amin. Makanya kepada anak-anak muda, kepada anak saya selalu bilang begini. Kalau kau melayani Tuhan mulai masa muda, mulai saat ini, percayalah nak, hidupmu lebih daripada kehidupan yang kau lihat pada mama saat ini. Saya bilang itu sama anak saya. Dulu seumurmu saya belum melayani Tuhan, saya bilang. Tapi sampai hari ini saya merasa saya diberkati Tuhan. Apalagi lah kalian dalam masa sekarang sudah melayani Tuhan. Saya percaya lebih daripada mama, dia pasti bisa nanti. Ya kan? Kebetulan anak-anak kami ini ada yang bercita-cita, aku nanti mau seperti mama lah, kuatnya seperti mama lah, bijaknya seperti mama lah. Saya bilang enggak boleh seperti mama. Kalau bisa lebih daripada mama. Jadi untuk anak-anak muda ya kan, tuh Pebi, Marco, Cia, Rahel, tetap layani Tuhan. Ya kan? Jangan lihat kursi-kursi yang kosong saat ini. Ini adalah tugas kalian, mendoakan supaya jiwa-jiwa ada di sini. Dan ketika kalian bisa memenangkan jiwa, amin, hadiah besar dari surga menanti untuk dicurahkan bagi kalian. Amin. Amin. Jangan ikuti kehidupan yang dijalani orang yang tidak takut akan Tuhan tadi. Mungkin anak-anak seusia kalian lihat di luar sana, gereja ke gereja, ya kan? Melawan orang tua, keliling kampung, begono, begini, gak usah ikuti. Yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan, jangan lakukan itu. Supaya kalian menjadi berkat dalam kehidupan kalian sekarang, bahkan di masa yang akan datang. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai sini saya bagikan. Nah, saya kembalikan kepada Bapak Gembala kalau ada yang masih mau diperpanjang untuk disampaikan bagi kita. Haleluya.